How are you today? Amazing. Wonderful. Yes, yes, yes. Okay, my students. Now we will start our daily devotion. Yeah, please take your Bible and then sit properly. Prepare your heart and your soul, ya. Oke. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kita ya, hanya tertuju pada Tuhan. Oke. Daily devotion for today. Ya. Akan segera kita mulai. Mem Ningsi want to lead our devotion. Mem Ningsi, time is yours. Oke, shalom semua. Lambaikan tangannya dulu. Mana tangannya? Oke, I miss you. Are you miss me? Ya, saya kangen sama kalian. Kalian kangen nggak? Kangen dong ya. Masa nggak kangen sama saya? Sukacita Tuhan hari ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih buat Tuhan ya. Kita semua sehat. Apalagi kita semua tambah pinter, ya kan? Tambah apa lagi? Tambah berat badan kali ya. Itu Aldo, kenapa tidur-tidur Aldo? Sit down Aldo. Kameranya jangan miring-miring Aldo. Ya, oke. Saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bisa belajar firman Tuhan, diperbaharui oleh firman Tuhan ya. Little by little ya, sedikit demi sedikit kita akan melihat bagaimana bangunan hidup kita akan menjadi bangunan rumah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada yang melihat ke kiri dan ke kanan. Segala anugerah Tuhan yang bekerja dalam hidup kami benar-benar kami syukuri ya Tuhan. Dan kemuliaan-Mu lah yang akan menjadi tujuan bagi kehidupan kami. Kami akan berjalan dari kemuliaan yang sudah kami lalui menuju kepada kemuliaan yang lebih lagi yang akan kami lalui. Kami akan mengejar Tuhan karena Tuhanlah yang paling berharga. Apa saja boleh pergi, apa saja boleh berlalu. Tetapi Tuhanlah yang menjadi bagian kami sampai selama-lamanya. Yang tidak akan pernah bisa diambil dari dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami. Dari masa kecil, bahkan kami yang sudah dewasa, Engkau memilih kami untuk kami bisa berguna bagi-Mu ya Tuhan. Berguna di dalam kerajaan-Mu sesuai dengan porsi kami masing-masing. Berfungsi seperti apa yang Tuhan sudah set, bahkan jauh sebelum dunia ini dijadikan. Kau sudah men-set hidup kami, mendesain hidup kami, untuk kami bisa berfungsi. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan perkataan-Mu. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang mudah diajar, dan hati yang mau berubah. Jauhkan dari kami hati yang keras, karena itu akan menghancurkan kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami siap. Dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Oke, ya. Mungkin pagi ini kita tidak perlu, mungkin ya nak ya, tapi bisa saja kita lakukan untuk membuka ayat ya. Jadi mungkin saya tidak akan suruh anaknya membuka ayat, tapi bisa saja nanti saya suruh membuka ayat. So listen to me ya. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan apa yang ingin saya sampaikan, tapi tiba-tiba saya tergerak untuk menyampaikan yang lain dari apa yang sudah saya siapkan. Ya nak ya. Tadinya saya mau menyampaikan sesuatu, saya persiapannya di situ, tapi tiba-tiba ada sesuatu di dalam hati saya yang mau saya sampaikan sama anaknya. Jadi dengarkan baik-baik. Kita, ya nak ya, kamu
biar juga masih anak-anak, ya, ada di dunia ini, itu bukan tanpa tujuan. Mungkin kamu lahirnya ada tanggalnya, ya. Contoh saya lahir itu 23 September 1973. Udah berapa itu ya? 48 tahun saya. Ya, kamu punya tanggal lahir masing-masing. Juliana punya tanggal lahir. Teacher Ayu punya tanggal lahir. Lasni punya tanggal lahir. Semua kita punya tanggal lahir. Ya kan? Nggak ada yang nggak punya tanggal lahir. Nah, ya. Tetapi tanggal kita ada sebenarnya, tanggal kita ada yang sebenarnya bukanlah tanggal lahir kita. Bukan. Ya. Sebelum tanggal lahir itu ada, sebelum kita lahir sesuai dengan tanggal lahir kita masing-masing, kita itu sudah ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Wah, kok bisa gitu ya? Sudah ada. Kita itu sudah ada. Ya, Tuhan itu sudah mendesain kita sebelum kita lahir. Bahkan mungkin sebelum papa mama kita ketemu, kita itu sudah ada. Kamu itu sudah ada. Di mana ada? Di dalam firman. Ya, itu sebabnya kita itu ajaib. Kita itu sudah ada. Di mana kita ada? Di dalam firman. Di dalam rencananya Allah, di dalam perkataannya Allah, di dalam firman-Nya Allah. Sudah ada. Sudah ada. Kamu itu sudah ada. Saya sudah ada. Di dalam firman. Ya. Dan kita, kamu di dalam firman itu sudah ada, dijadikan itu untuk tujuan Tuhan. Ya, jadi tujuan Tuhan itu jangka panjang, luas, itu luar biasa ya. Nah, di dalam setiap itu ada kita, ada kamu. Tanggal lahirmu adalah tanggal perwujudan dari firman itu. Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 1, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ya, segala sesuatu, apa saja, termasuk kamu. Apa saja, termasuk hidupmu. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Ayat satunya berkata bahwa Yohanes 1 ayat 1 kan sudah kita pelajari kemarin karena bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tidak ada satupun yang dijadikan oleh Dia tanpa firman. Ya, jadi hidupmu itu sudah ada dalam firman sebelumnya. Tinggal menunggu diwujudkan. Kapan itu diwujudkan? Waktu kamu lahir. Tanggal lahirmu adalah tanggal penggenapan, wujud dari firman yang sudah ada tentang kamu. Jadi keberadaanmu itu enggak sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena itu ada di dalam firman Allah. Hidupmu, dirimu, itu ada di dalam firman. Kapan firman itu terwujud? Kapan firman itu terrealisasi? Kapan firman itu tentang kamu itu nyata? Waktu kamu lahir. Lahirlah Lasmi, lahirlah Juliana, lahirlah Teacher Ayu, lahirlah Teacher Vera, lahirlah si Aldo, lahirlah kita semua. Itu adalah perwujudan dari firman. Allah sudah berfirman sebelumnya tentang kamu, tentang kita. Allah sudah berfirman, sudah ada.
Ya, firman itu harus diwujudkan, harus nyata, harus nampak, harus terrealisasi, harus nyata gitu. Firman tentang kamu nyata, terwujud waktu kamu lahir. Ya. Jadi keberadaanmu itu bukan hanya lahir udah. Bukan. Ada yang harus kamu selesaikan di dalam firman itu karena kamu ada karena firman. Ya, kita itu ada karena firman. Titik. Tuhan mewujudkannya, ya. Kamu terwujud dalam lahir kamu. Ketika kamu lahir, wujudnya nampak. Ada kita. Sayang ya, bayangin loh, kita ini ada di dalam firman. Kita itu udah ada di firman-Nya Allah. Di perkataannya Allah, itu kita udah ada. Di surga, di tempat, kita itu udah ada. Kita udah ada. Tinggal nunggu mewujudkannya, nyatanya kita di bumi. Nggak mungkin dong roh kita turun ke bumi ini. Yesus juga harus dilahirkan untuk mengambil bentuk yang ada di bumi. Ya, Yesus itu bisa saja kalau diturunkan dalam bentuk roh ke bumi nggak ada yang nampak, nggak ada yang lihat. Karena semua yang di bumi ini harus mengambil bentuk, harus ada panjang tinggi lebarnya, panjang lebar tingginya, gitu ya. Harus ada dimensinya, harus ada ukurannya, harus nampak itu maksudnya. Demikianlah hidupmu. Kamu diwujudkan dari firman yang sudah ada itu, diwujudkan pada saat kamu lahir. Bentuknya. Ya. Jadi gini-gini juga kita ini bentukan Allah. Aku kok jelek ya, hidungku kok pesek, gigiku yang maju. Apa-apa, itu bentukan Allah. Nggak penting itu. Gigi dia rapi, gigiku kok maju mundur ya. Ada yang gitu ya. Aku lahir, emang lahir udah punya gigi? Belum ya. Yang buat giginya maju mundur siapa? Kan kamu sendiri. Lah wong lahir nggak punya gigi kok. Berarti sebenarnya giginya bisa rapi itu disusun. Nah, tapi kenapa sekarang gigiku maju mundur ya? Berarti waktu giginya goyang, itu nggak segera dicabut. Muncullah gigi yang lain. Akhirnya giginya tumpang tindih, tumbuhnya nggak lurus lagi, udah maju mundur. Tapi rahang gigiku kok tonggos ya, kok maju ya. Jadi gigiku jadi tonggos juga. Itu nggak penting. Ya, Allah membuat bentukmu seperti itu tetap berharga. Rambutku kok kriwil-kriwil, rambut saya kok kriwil, rambut dia lemah, mulai rambutnya lurus, hitam, panjang, cantik ya. Kok rambut saya gini ya? Ingat, engkau adalah firman. Engkau adalah perwujudan dari firman. Gak peduli bentukan lahirnya, bentukan tubuhmu kayak mana. Engkau tetap adalah firman. Perwujudan dari firman. Allah yang mengatakannya, Allah yang mendesain, Allah yang membentuknya. Tidak ada yang buruk kalau Allah yang kerjakan, kalau Allah yang buat. Mau tampilan kita juga kayak mana, nggak secantik orang lain, itu nggak masalah. Mau cantik, mau nggak cantik menurut kita, apa urusannya? Toh semua ini juga akan habis ya. Tinggal nanti pada masanya akan dimasukkan juga ke dalam peti ya. Lalu diantar ke perumnas, ya kan? Perumahan manusia tak bernapas, ke kuburan, mati juga semua. Habis juga di daging ini. Untuk apa kali habis memikirkan kenapa saya jelek, kenapa saya begini, kenapa saya begini. Ya kan? Kamu itu adalah perwujudan dari firman. Kamu itu ada karena firman. Bukan karena papa mama saja. Bukan. Tapi engkau ada karena firman. Karena Allah yang berfirman sudah berfirman. Itu sebabnya engkau ada. Itu sebabnya engkau berharga. Itu sebabnya engkau punya kapasitas yang luar biasa. Kenapa? Karena kita ini dari firman. Ya.
Tidak ada yang dijadikan tanpa firman. Jadi hidupmu, hidup saya, hidup kita semua, itu ada karena firman. Dan kalau Allah yang buat, pasti luar biasa. Jadi engkau luar biasa. Jangan mau diintimidasi oleh hal-hal yang nggak penting. Nah, tahu diintimidasi itu? Diintimidasi itu apa ya? Direndahkan oleh dirimu sendiri. Jadi nggak pede, merasa serba kekurangan. Pokoknya nggak percaya diri jadinya, gitu. Mau melakukan ini takut, melakukan itu nggak itu tidak boleh ada di dalam diri. Ya, mau kamu punya kekurangan, mau kamu punya kelemahan, maju terus. Paksa dirimu untuk maju karena engkau adalah ada karena firman. Anaknya itu ada karena firman. Ingat itu. Ya, mau bagaimanapun keberadaan orang tua kita, itu tidak ada urusannya. Karena engkau tetap ada karena firman. Ya, ada itu anak orang tuanya mungkin udah nggak ada lagi, atau mungkin orang tuanya bercerai, atau mungkin keberadaan orang tuanya juga mungkin orang tuanya kejam, kasar, jahat, terus orang tuanya juga mungkin nggak sayang sama anaknya sendiri, banyak masalah. Ya, orang tua yang nggak peduli, ada aja. Tapi engkau tetaplah ada karena firman. Sehingga engkau sebenarnya tidak perlu dipengaruhi oleh situasi yang ada. Nah, biarin aja situ. Engkau ada karena firman. Kamu bisa bergerak karena firman yang ada dalam hidup. Kamu ada karena firman. Jadi tidak ada yang sebenarnya bisa menghalangimu untuk maju. Enggak ada. Karena firman enggak bisa dihalangi oleh apapun. Sebenarnya begitu. Firman Tuhan tidak bisa dikalahkan atau dihalangi oleh siapapun. Firman Tuhan selalu berhasil. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Harusnya hidup kita seperti itu. Hidupmu seperti itu. Apapun yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, atau kejadian apapun, sebenarnya itu tidak bisa menggagalkan kita. Itu faktanya. Kita nggak bisa gagal. Kalaupun kita gagal, akhirnya itu karena keputusan kita sendiri yang memang memutuskan kita gagal. Dari pihak Tuhan nggak pernah ada kayak itu. Dari pihak Tuhan nggak pernah ada yang namanya gagal. Kita sendiri yang membuat kita gagal. Dari pihak Tuhan tidak pernah itu. Firman-Nya cukup. Firman-Nya di atas segala sistem, di atas segala hukum, di atas segala kekuatan yang apapun yang ada di dunia ini. Iman yang mengalahkan dunia. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi firman yang di dalam kita itu bisa mengalahkan apa saja, mengalahkan apa saja yang berasal dari dunia ini. Bisa, iman kita itu bisa kalahkan. Kenapa kita tidak bisa mengalahkan? Karena kita tidak punya iman. Kita yang memutuskan kita kalah. Kita yang memutuskan kita kalah. Kamu yang membuat kamu kalah. Bukan Tuhan. Dari pihak Tuhan nggak ada itu. Maju terus. Apapun keberadaan kita, jangan jadikan itu alasan untuk kita kalah. Maju aja. Paksa dirimu, dorong dirimu. Supaya maju. Jangan tertuduh, jangan takut, jangan maju terus. Ya, jangan mau direndahkan oleh dirimu sendiri. Jangan mau tidak percaya diri, terintimidasi. Ah, udahlah aku gini-gini aja. Ah, udahlah aku mau gini. Nggak ada. Nggak ada. Itu akan membuatmu kalah. Nggak bisa. Kamu harus punya mental pahlawan. Maju terus. Pasukan berani matinya Tuhan. Ya nak ya. Kenapa? Karena engkau ada karena firman. Tidak peduli apa keadaan orang tua kita. Tidak peduli keadaan sekeliling kita. Kita ada karena firman. Dan kita bisa berhasil. Berjalan terus. Karena kita berasal dari firman. Keberadaan kita itu ada karena firman. Bukan karena papa mama saja. Karena firman. Oke. Sadari itu. Ya. Sadari. Saya beberapa waktu yang lalu, waktu berdoa kan, waktu berdoa, pagi-pagi seperti biasa kan kita saat teduh pagi-pagi ya. Ada juga siang malam-malam nggak ada masalah. Ada juga yang siang-siang nggak ada masalah juga. Ada juga yang sebentar-sebentar saat teduh. Saat teduh mah bukan harus pagi.
Ya, saat teduh mah bukan ketika kita bangun berdoa itu mah saat teduh hanya itu, enggak lah. Ya, malam juga kalau duduk diam mendengarkan Tuhan mah saat teduh juga namanya itu. Siang-siang juga kamu pulang sekolah atau selesai daring, mau baca Alkitab, mau nyanyi, mau merenungkan firman, bersekutu dengan Tuhan, kita mah saat teduh juga namanya, saat teduh. Ya, saat teduh nggak harus pagi. Tapi nah yang mau saya sampaikan beberapa waktu yang lalu waktu saya saat teduh pagi hari, saya membayangkan diri saya itu sedang berjalan dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah jalan, terus banyak hambatan, banyak rintangan, banyak yang mengganggu untuk terus berjalan di dalam jalan yang saya lewati itu. Lalu saya harus melawan, ya, saya harus tetap berjalan. Nggak ada yang boleh menghentikan perjalanan saya. Banyak orang mengganggu saya, banyak orang mengintimidasi, menjelek-jelekkan atau seolah-olah meruntuhkan kepercayaan diri saya di dalam imajinasi saya waktu itu ya ketika saya berdoa. Imajinasi saya seperti itu. Lalu apa yang saya gunakan untuk saya bisa terus bertahan, tidak teralihkan oleh orang-orang yang mengganggu saya? Hanya firman. Saya percaya, saya pegang firman, saya jalan terus, saya jalan terus, saya jalan terus. Saya tidak bisa berhenti, saya tidak mau dihentikan, saya jalan terus, saya jalan terus. Apa yang membuat saya kuat? Firman. Karena firman itu sanggup menolong saya untuk saya terus berjalan. Saya berasal dari firman. Firman yang ada di dalam saya itu yang mengalahkan rintangan. Sehingga saya bisa terus berjalan. Mungkin dalam perjalanan itu banyak yang hilang. Ya. Ada yang hilang. Asal bukan Tuhan yang hilang. Itu menggairahkan saya. Ya, saya ingat lagunya. Saya sangat diberkati dengan lagu yang ini. Anaknya mungkin tahu. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Pernah dengar lagu itu? Wah, ya. Saya berhari-hari ini menyanyikan lagu itu dan saya bilang sama Tuhan seperti ini. Apa saja boleh pergi, apa saja boleh berlalu, apa saja boleh hilang. Tapi bagianku jelas, ya. Bagian saya jelas. Tetaplah Allah selama-lamanya. Itu bagian saya. Allah, cukup Allah menjadi bagian saya. Ya. Ya, apa saja boleh pergi. Nah, apa saja boleh terjadi dalam hidupmu, apa saja boleh kamu alami. Tapi ingat, kamu dari firman. Kamu berasal dari firman. Kamu bisa lewati itu semua. Kamu harus maju. Selama Tuhan ada bersamamu, selama firman itu ada bersamamu, apa saja bisa kamu lewati. Ya, pelajaran yang sulit mah bisa. Ya. Keadaan keluargamu mungkin yang kacau sehingga membuatmu menjadi tidak percaya diri, itu juga bisa kamu lewati. Kamu anak-anak, iya, tapi kamu punya firman. Firman, ya. Itu luar biasa. Ya, sayang ya. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Tetap bergairah, tetap semangat. Ingat, kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, ya, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal itu jangan pernah hilang. Hilang itu kamu tidak ada di dalam kerajaan. Itu ciri-ciri orang yang ada di dalam kerajaan. Oke, thank you, and God bless you. Saya kembalikan kepada Teacher Astrid. Thank you, Mem Ningsih, for the word of God.
Ya, give the thumbs to Mem Ningsi, my students. And give applause to our God. Oke ya, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa ya nak. Ya, di mana kamu ya, kita semua ada di dunia ini bukan tanpa tujuan ya. Keberadaanmu, hidup kamu ya tidak sia-sia karena kita hidup di dalam firman. Oke? Our daily devotion for today has already done. Ya, kamu bisa kembali ke kelas kamu masing-masing, ke grup kelas kamu masing-masing bagi yang online di rumah ya. Tetap semangat dan terus semangat. Oke, sekarang kamu bisa buka mikrofon kamu ya. Say bye-bye to your friends, to all teachers, to Mem Ningsi, to Madam. Ya, bisa dibuka ya. Bye.